Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Guntur Azhari dengan NIM 201103712. Yang terhormat untuk tim penguji, Bapak Dr. Sandi Kosasi, SE, MM, MKom, selaku Ketua, Bapak Budi Susilo, ST, MM, selaku Sekretaris, Bapak Robertus Lai Paka, Eskom, Mkom, selaku pembahas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan outline skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Point of Sale berbasis web pada toko sembako Warpat. Baik, yang pertama, pendahuluan. Toko sembako merupakan jenis toko yang khusus menjual barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, dan barang yang lain-lainnya yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Toko sembako menjadi tujuan utama konsumennya untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan rumah tangga dengan menyediakan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat. Toko sembako Warpat yang berlokasi di Jalan Prof. M. Yamin, Pontianak, telah menjadi tujuan utama bagi konsumen yang ingin mencari produk-produk kebutuhan rumah tangga. Meskipun bisnis ini mempunyai reputasi yang baik di pasar, operasionalnya menghadapi tantangan. Pemilik toko yang masih secara manual mengelola data transaksi produk dan proses penjualannya menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam melacak data penjualan dan laporan keuangan. Di permasalahan, Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem POS dapat membantu kegiatan bisnis pada toko Warpat untuk mengatasi penyimpanan data penjualan barang dan laporan keuangan. Baik, di pembatasan masalah, penelitian ini berfokus pada permasalahan toko Warpat dalam transaksi laporan keuangan dan penyimpanan data penjualan barang. Penelitian ini tidak akan membahas aktivitas bisnis lainnya, serta pendekatan lain yang tidak berhubungan dengan sistem POS. Baik, di ruang lingkup penelitian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Design Science Research Methodology, atau yang disingkat DSRM. Jadi berdasarkan pembahasan di sebelumnya, ada pun tools yang dapat membantu mengimplementasikan metode pendekatan DSRM, yaitu menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Oke, selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Di tujuan dan manfaat penelitian ini ada tujuan penelitian di mana tujuan dalam penerapan sistem POS dalam penelitian ini dapat meningkatkan efisiensi proses transaksi pada toko Warpat dan meningkatkan akurasi data penjualan. Jadi sehingga mengurangi kesalahan dalam pencatatan penjualan. Diharapkan penerapan sistem POS ini di toko Warpat dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagi penulis. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menambah ilmu dan wawasan akan konsep perencanaan sistem POS pada toko Warpat, serta dapat memberi kesempatan penulis untuk melatih diri dalam menerapkan pengetahuan. Dan yang kedua, ada bagi toko Warpat. Manfaat penelitian bagi toko Warpat dapat membantu proses pembuatan laporan penjualan dan keuangan serta dapat meningkatkan efisiensi dengan mengintegrasikan berbagai proses penjualan seperti pemesanan, pembayaran, dan stok barang. Baik, di pembahasan berikutnya ada metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan pada toko Warpat adalah studi kasus, dan metode penelitian yang digunakan adalah Design Science Research Methodology atau DSRM. Dan yang kedua, metode pengumpulan data. Di metode pengumpulan data, ada data primer dan data sekunder. Di data primer, dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan penelitian dokumen dengan pemilik toko.
Di data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari pemilik dan karyawan toko warpat. Baik, yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada dibagi menjadi tiga, seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Jadi, observasi adalah suatu metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan langsung pada toko. Dan wawancara adalah cara untuk mengumpulkan informasi rinci secara langsung antara penulis, pemilik toko, staf, dan karyawan. Di ketiga, studi dokumentasi, yaitu memperoleh data informasi dengan memahami dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Baik, yang terakhir ada pemodelan sistem. Jadi sistem pemodel perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Unified Modeling Language atau yang disingkat UML. UML merupakan bahasa pemodelan untuk mendefinisikan, memvisualisasikan, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berorientasi objek. Baik, sekian terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.